Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya dari kelompok yang akan menjelaskan mengenai Resume Reliability Centered Maintenance atau RCM, dalam hal ini Busing Travo. Namun sebelumnya perkenankan saya memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri Wahyu Agung Ramadan. Dan di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya Bintar Yudo Sadewo yang nantinya akan melanjutkan penjelasan yang saya bawakan. Baik, langsung saja. Nah, yang pertama apa itu RCM atau RCM atau Reliability Centered Maintenance, yaitu suatu pendekatan yang digunakan pada suatu sistem tenaga atau eh, suatu perusahaan untuk menjaga keandalan serta ketersediaan mesin pada sistem yang akan dioperasikan nantinya. Nah, metode ini pertama kali dikembangkan pada saat eh, terjadi kegagalan pada suatu pesawat terbang, hingga saat ini dijadikan sebagai pedoman untuk industri seperti transportasi dan juga energi terbarukan saat ini. Nah, RCM juga ini merupakan suatu metode yang sistematis serta terstruktur untuk menentukan suatu strategi yang paling optimal untuk diterapkan pada suatu sistem yang ada pada perusahaan tertentu. Nah, adapun konsep RCM di sini diklasifikasi, diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada reaktif, kemudian ada interval, kemudian ada CBM atau condition based maintenance, kemudian ada proaktif. Nah, eh, pada preventive ini maintenance atau pada interval itu kita harus mengetahui uh, suatu subjek tertentu pada suatu peralatan agar dapat diproduksi oleh konsumen serta apabila terjadi kerusakan dan diharuskan untuk peralatan tersebut diganti, maka kita harus uh, menjalankan metode ini. Nah, kemudian ada condition based maintenance, di mana condition based maintenance ini kita melakukan pengujian pada suatu peralatan baik dalam keadaan off maupun dalam keadaan uh, hidup dengan cara monitoring online. Nah, mungkin di sini secara detail membahas mengenai konsep dari RCM tersebut, yang dimana pada dasarnya RCM ini diprinsipkan bahwa pada tiap sistem yaitu memiliki fungsi yang berbeda-beda serta risiko kegagalan yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, kita harus menciptakan suatu strategi yang andal untuk peralatan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan pada saat operasional. Nah, yang pertama yang harus kita uh, kemukakan atau diidentifikasi yaitu dari segi fungsi pada tiap sistem, yaitu tentunya memiliki fungsi yang utama pada masing-masing komponen. Kemudian dari fungsi tersebut biasanya akan terjadi suatu kegagalan, serta dari kegagalan tersebut pastinya akan menimbulkan suatu risiko yang berdampak pada suatu sistem tenaga listrik. Nah, dari risiko untuk menghindari kegagalan serta beberapa risiko yang akan terjadi dari fungsi-fungsi yang ada,
maka kita akan meminimalisir dengan cara melakukan maintenance atau perawatan pada tiap komponen yang memerlukan perawatan tersebut. Sehingga nantinya proses dan fungsi dari tiap-tiap komponen dapat beroperasi kembali dengan selayaknya. Nah, adapun manfaat dari RCM itu sendiri, yang pertama yaitu tentunya meningkatkan keandalan sistem agar sistem lebih efektif dalam menjalankan kinerja pada tiap fungsi masing-masing komponen. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana dengan memiliki suatu sistem, memiliki suatu peralatan, namun dapat bersifat ekonomik atau dalam hal ini cost yang dikeluarkan sebaiknya bisa meminimalisir biaya untuk pemeliharaan. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana dengan pada saat peralatan ini berfungsi serta bekerja, maka diperlukan masa pakai yang tentunya juga dalam jangka yang panjang atau lama. Sehingga dengan adanya RCM ini, kita dapat membuat suatu peralatan itu memiliki umur yang panjang dalam masa pakainya. Kemudian yang terakhir yaitu tentunya dalam satu sistem tenaga listrik, untuk para pekerja serta faktor-faktor yang di luar daripada sistem ini, diperlukannya juga keselamatan serta keamanan yang andal dalam meminimalkan risiko-risiko kerusakan yang dapat bisa saja terjadi kapan saja atau dapat mengalami kecelakaan pada saat operasi sedang berlangsung. Nah, adapun metode-metode yang dapat diterapkan pada RCM ini, dan di sini menunjukkan atau menampilkan bagaimana prosedur atau proses hingga RCM ini dapat direalisasikan. Nah, yang pertama tentunya kita akan mencari atau mengaplikasikan pada peralatan mana yang akan kita periksa atau akan kita tinjau lebih dalam dengan RCM ini. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui tentunya fungsi mana yang akan ditinjau lebih dalam dengan RCM ini. Selanjutnya dari fungsi tersebut kita carilah dengan mode kegagalan serta penyebab kegagalan tersebut dapat terjadi. Nah, selanjutnya apa yang menyebabkan atau pengaruh apa yang disebabkan dari kegagalan yang telah terjadi tersebut. Kemudian barulah kita dapat melevelkan atau meranking sesuai dengan kegagalan dari yang terburuk maupun yang paling parah, agar kita dapat menentukan mana tindakan yang paling akan kita lakukan terhadap komponen yang ditinjau tersebut. Kemudian setelah itu barulah kita menceklis atau membuat daftar pemeliharaan secara rinci agar dapat terstruktur serta sistematis. Nah, berikut kami tampilkan lebih detail lagi mengenai langkah atau persiapan dalam melakukan metode RCM ini pada busing trafo khususnya. Nah, langkah pertama yaitu tentunya untuk kasus kali ini kita mengambil referensi pada paper yang telah kami pilih untuk dianalisis. Nah, sehingga untuk langkah awalnya yang pertama yaitu kita menanyakan atau melakukan sebuah wawancara kepada suatu pimpinan perusahaan untuk mengetahui kebijakan pemeliharaan dan peralatan apa yang akan diamati nantinya. Kemudian langkah kedua yaitu kita mengidentifikasi peralatan yang mana saja atau komponen yang mana saja atau subsistem yang mana saja yang akan kita
eh, lakukan dengan metode RCM ini. Contohnya, salah satu contohnya seperti bagian di minyak trafo atau di bagian bushingnya atau bagian dalam yaitu kumparan trafo tersebut atau kompresornya atau dari sisi keamanan yaitu atau proteksinya. Jadi hal-hal tersebutlah yang kita akan terapkan sesuai dengan apa fungsi masing-masing dari peralatan tersebut. Kemudian akan diidentifikasi masalah-masalah atau kegagalan-kegagalan yang akan terjadi sehingga kita dapat melakukan maintenance yang lebih layak untuk suatu peralatan. Nah, kemudian langkah berikutnya yaitu kita menentukan functional failure analysisnya atau kegagalan fungsi berdasarkan masing-masing peralatan. Nah, contohnya misalkan pada minyak trafonya, itu pada trafo, minyak trafo ini berfungsi sebagai isolasi cair. Sehingga eh, pada minyak trafo kita lebih detail menganalisis bagian isolasi tersebut. Dalam hal ini minyak trafo. Kemudian terdapat juga biasanya silika gel yang digunakan untuk menyerap kelembaban atau suatu cairan partikel. Nah, yang diidentifikasi adalah bagaimana pengaruh kelembaban warna tersebut yang yang dapat eh, yang dapat dipengaruhi oleh kadar suhu atau temperatur yang ada pada suatu sistem. Nah, kemudian untuk bushing trafonya sendiri, itu yang terhubung dari jaringan luar maupun jaringan dalam, yang dimana yang diidentifikasi adalah dari segi isolasinya juga. Namun dalam hal ini, isolasi bushing trafo tersebut merupakan isolasi padat yang berbentuk seperti sulator yang memisahkan aliran arus dari luar maupun ke dalam. Kemudian yang langkah selanjutnya adalah kita mengidentifikasi penyebab-penyebab kegagalan fungsi pada peralatan. Nah, contohnya agar lebih memudahkannya, maka secara sistematis terdapat rumus yang diterapkan, yaitu risiko sama dengan dalam kurung F kali L, di mana F itu merupakan frekuensi, kemudian L itu eskalasi, dan dikali dengan C sebagai cost atau biaya yang untuk memperbaiki sistem, dikali dengan P kerugiannya, kemudian dikali lagi dengan S atau dampak terhadap keamanan atau sekitarnya, dan dikali dengan environmental atau lingkungan. Nah, sehingga rumus-rumus ini dapat membantu dalam terciptanya metode RCM ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita melakukan identifikasi terhadap tiap parameter dengan memberikan skor dari 1 hingga 4. Nah, dapat ditunjukkan pada tabel bahwa jadi parameter-parameter yang akan dinilai adalah yang pertama ada biaya perbaikan, biaya kerugian, keamanan, dampak terhadap environmental, dan eskalasi. Nah, kemudian dari tiap parameter tersebut kita analogikan atau memberi suatu penilaian apakah dari tiap-tiap parameter ini dapat lebih mempengaruhi atau tidak terlalu mempengaruhi baik faktor luar maupun faktor dalam dari peralatan tersebut, sehingga kita dapat menentukan biaya-biaya tersebut secara ekonomik, serta tetapi tidak
menurunkan kuantitas serta kualitas dari peralatan tersebut pada saat beroperasi. Nah, baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bintar Yudo Sadewo. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Wahyu Agung Ramadan atas presentasinya. Selanjutnya, perkenankan saya Bintang Rido Sadewo dengan NIM 232222014 untuk melanjutkan presentasi kelompok kami untuk langkah 5 dan selanjutnya pada metode LCM pada Busin Trafo. Baik, pada langkah 5 ada pengumpulan data dan analisis. Jadi pengamatan terhadap komponen di tangki utama transformator dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama ada komponen subsistem kumparan, komponen subsistem OLTC atau on-load tap changer. Yang ketiga ada komponen subsistem konservator. Yang keempat ada komponen subsistem pendingin. Yang kelima ada komponen subsistem konservator juga. Yang keenam ada komponen subsistem fire protection, dan yang terakhir atau ketujuh ada komponen subsistem untuk minyak transformator. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan persamaan satu, diperoleh komponen dengan resiko tertinggi adalah isolasi kertas pada subsistem kuparan yang memiliki resiko sebesar 384, diikuti dengan komponen subsistem minyak transformator dengan resiko sebesar 288. Lihat pada tabel 3. Jadi setelah kita melakukan langkah-langkah sebelumnya yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Agung, yaitu ada menentukan sistem yang akan diaplikasikan RCM, menentukan fungsi sistem, menentukan metode kegagalan, dan juga menentukan penyebabnya. Kemudian kita lakukan analisis ya. Oke, next. Nah, ini ada tabel 3 untuk skor tadi. Nah, berdasarkan pengamatan, maka minyak transformator merupakan komponen kritis karena minyak itu menjamin pendinginan dengan viskositas rendah, serendah mungkin dan bersifat isolasi listrik setelah isolasi kertas. Dalam hal ini, data yang diperoleh terlebih dahulu adalah yang berkaitan dengan minyak trafo. Oleh karena itu, pada makalah ini dipilih minyak trafo sebagai subsistem dari tangki utama yang akan dikaji dengan RCM. Langkah selanjutnya dari metode RCM, ada identifikasi dampak yang ditimbulkan dengan failure modes dan efek criticality analysis (FMECA). Oleh karena fungsi minyak trafo adalah sebagai isolasi dan pendingin, maka karakteristik yang minimal dimiliki oleh minyak trafo itu antara lain, yang pertama ada 7 ya total ya. Yang pertama ada memiliki sifat isolasi listrik yang tinggi. Yang kedua ada menyalurkan panas yang baik. Yang ketiga ada memiliki berat jenis yang kecil sehingga partikel konduktif dapat segera mengendap ke bawah. Yang keempat, viskositas rendah agar bersirkulasi dengan untuk menjalankan fungsinya sebagai pendingin yang baik. Yang kelima, ada titik nyala yang tinggi agar dia tidak mudah mendidih, dia tidak mudah terbakar. Yang keenam, ada tidak mudah menguap. Dan juga yang ketujuh, ada tidak merusak materi isolasi, padat, dan gulungan atau tidak bersifat korosif. Minyak trawas sendiri memiliki kecenderungan memperbaiki diri apabila terjadi pelepasan muatan, tetapi juga mudah terkontaminasi. Kegagalan minyak transformator lebih disebabkan oleh terputusnya keterikatan elektron pada molekul material isolasi yang hilang terurai menjadi elektron bebas. Kondisi ini disebabkan oleh adanya partikel padat yang terbentuk karena pemanasan. Jadi ada sebagian dari minyak yang mengendap. Kemudian ada uap air juga karena molekul uap air memisahkan diri dari minyak trafo karena adanya medan magnet. Apabila jumlah molekul air banyak, maka akan membentuk kanal yang menghasilkan tembusan listrik. Jadi jika terlalu banyak molekul air ini akan terbentuk water triing ya. Tuh. Kemudian ada gelembung gas yang
penyebabnya hampir sama dengan terjadinya uap air, yaitu karena adanya medan magnet. Oke, langkah selanjutnya kita ada pemilihan tindakan pemeliharaan. Nah, setelah kita tadi analisis, kemudian kita identifikasi juga dampaknya, maka selanjutnya kita akan melakukan pemilihan tindakan apa yang akan kita gunakan untuk melakukan pemeliharaan terhadap resiko-resiko tadi. Tindakan pemeliharaan dilakukan terhadap sistem transformator untuk mencegah kerusakan atau mengembalikan peralatan kepada keadaan yang layak sehingga kontinuitas penyaluran tenaga listrik dapat terjamin. Adapun tujuan pemeliharaan adalah untuk yang pertama meningkatkan reliability, availability, dan efisiensi peralatan. Yang kedua ada memperpanjang umur peralatan. Ketiga, mengurangi terjadinya kegagalan peralatan. Serta yang keempat atau terakhir meningkatkan keamanan peralatan. Tindakan pemeliharaan ditentukan oleh komponen, kondisi, dan juga resiko. Jadi faktor utama kita memilih tindakan apa itu kita pilih berdasarkan komponennya, kondisi, dan juga resiko. Kondisi dan resiko telah kita analisis sebelumnya, di langkah-langkah sebelumnya. Untuk yang faktor komponen, kita sudah pilih di awal juga. Sistem pemeliharaan dari time based maintenance atau TBM menuju pada condition based maintenance atau CBM, di mana pemeliharaan dilakukan berdasarkan kondisi peralatan. Status kondisi peralatan diketahui dari yang pertama hasil monitoring tentu saja dan juga data hasil pemeliharaan sebelumnya. Yang kedua ada mode kegagalan peralatan. Yang ketiga ada proses penuaan peralatan. Oke, langkah selanjutnya setelah kita memilih tindakan yang akan dilakukan yaitu adalah menentukan interval dari tindakan pemeliharaan. Pemeliharaan minyak trafo dilakukan melalui pengujian terlebih dahulu terhadap sampel yang diambil melalui drain valve. Jadi kita mengambil sampel minyaknya, kemudian kita lakukan uji terhadap sampel tersebut. Dalam hal ini, performansi yang diuji adalah tegangan tembus. Pengujian terhadap sampel dilakukan berulang kali, minimal 5, dengan syarat tidak terkontaminasi udara luar dan bebas gelembung udara ya. Dengan menggunakan alat tes untuk atau alat uji untuk tegangan tembus. Apabila nilai rata-rata di bawah standar 120 kilovolt per sentimeter menurut IEC 296 untuk kelas tegangan 24 kilovolt, maka minyak harus di-flushing. Artinya minyak dibersihkan dari uap air dan kotoran atau mungkin kasarnya bisa dibilang kita cuci gitu. Setelah di-flushing, sampel diuji kembali. Apabila nilainya tidak membaik, maka minyak lebih baik diganti karena tindakan perawatan sudah tidak berefek kepada kualitas minyak. Semakin tinggi suhu dan semakin tua umur minyak trafo, maka semakin buruk kekuatan dan kemampuan isolasinya. Jadi umurnya pun mempengaruhi ya terhadap kualitas minyak tersebut. Jadi walaupun nanti pada saat pengujian atau pengambilan sampel itu nilainya baik, tapi umurnya itu sudah lama, itu biasanya di atas 5 tahun ya, itu uh, lebih baik, alangkah lebih baik kita menggantinya juga. Karena kita kalau kita tidak mengganti minyak tersebut, kita tidak tahu kapan akan terjadi kegagalan pada minyak tersebut karena umurnya yang sudah tua. Nah, ini selaras dengan eh, pendapat menurut Garniwa dan Fries. Usia pemakaian minyak transformator di atas 5 tahun dan dipanaskan pada suhu 120 derajat Celcius memiliki tegangan tembus paling buruk. Oleh karena itu, interval pemeriksaan pada minyak trafo ditentukan oleh kenaikan suhu yang terjadi akibat trafo yang digunakan pada kondisi beban atau fluktuasi beban tinggi secara terus-menerus. Oke, langkah selanjutnya kita lakukan analisis perbandingan preventive maintenance. Tujuan sistem pemeliharaan dengan pendekatan CBM atau Condition Based Maintenance adalah untuk yang pertama, mengenali karakteristik peralatan, kedua adalah pemeliharaan fokus pada komponen kritis, yang ketiga ada periode pemeliharaan sesuai kebutuhan kita, karena sesuai kondisi ya tadi, yang keempat ada memperpanjang umur peralatan, atau yang terakhir itu, yang poin 4. Nah, ini ada gambar 3, gambar yang di bawah, memperlihatkan perbandingan biaya pemeliharaan dari 3 pendekatan.
yaitu ada pendekatan corrective maintenance. Jadi CM ini ikut dibandingkan meskipun tidak termasuk preventive maintenance. Yang kedua ada time based maintenance dan juga condition based maintenance. Pada sistem pemeliharaan dengan pendekatan CBM, usia peralatan pada grafik ini jauh lebih panjang daripada metode pendekatan yang lainnya. Bisa kita lihat pada grafik ya, bahwa eh, update level atau level penggantian minyak itu yang paling cepat mencapai level itu adalah corrective maintenance. Sedangkan yang kedua ada TBM atau time based maintenance, yang ketiga ada CBM atau condition based maintenance. Hal ini menunjukkan bahwa metode CBM ini, condition based maintenance ini lebih efektif untuk memperpanjang umur dari minyak trafo dibanding metode yang lainnya. Nah, yang tadi walaupun CM atau corrective maintenance bukan merupakan preventive maintenance karena itu dilakukan langsung ya, bukan untuk memprevent atau mencegah hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari, tapi dilakukan korektif itu kan tindakan langsung setelah kita tahu adanya kegagalan, baru kita koreksi. Nah, itu walaupun tidak merupakan preventif, kita masukkan itu hanya untuk menambah perbandingan saja, seperti itu. Ya, selanjutnya ada langkah 10 untuk metode RCM pada busing trafo, yaitu perlakuan terhadap komponen non-kritis. Nah, timbul pertanyaan kan, jika bukan ini bukan komponen yang bersifat kritis atau komponen yang tidak terlalu penting, apa perlakuan yang kita lakukan terhadap komponen tersebut? Nah, bagi sistem pemeliharaan yang telah memperhitungkan komponen non-kritis, cara singkat dapat kita lakukan evaluasi pemeliharaan. Nah, jadi kita lakukan saja evaluasi setelah pemeliharaan, bagaimana kondisinya komponen non-kritis tersebut. Jika memang perlu tindakan, kita akan tindak lanjuti dengan tindakan pemeliharaan. Jika tidak, maka eh, akan kita masukkan ke list ke daftar pemeliharaan selanjutnya. Seperti itu. Langkah 11, implementasi. Hasil yang mendasar dari analisa sistem pemeliharaan dengan pendekatan RCM ini tersedianya organisasi dan fungsi pendukung teknis pemeliharaan. Nah, ini jadi metode RCM ini menciptakan sebuah adanya organisasi, maksudnya itu adanya keteraturan ya dalam melakukan tindakan pemeliharaan terhadap komponen-komponen peralatan listrik dan juga menyediakan fungsi pendukung teknis pemeliharaan. Jadi karena metode RCM ini kan metode yang sistematis, kita tahu langkah-langkahnya, kita tahu faktor-faktornya apa saja, tindakannya apa saja yang dipilih, dan juga intervalnya berapa lama, itu menciptakan fungsi pendukung terhadap teknis atau eh, tindakan pemeliharaan secara langsung. Maka dari itu implementasinya RCM ini sangat bagus ya, sangat baik untuk pemeliharaan peralatan tegangan tinggi. Yang kedua belas atau selanjutnya ada dokumentasi, pengumpulan, dan pembaruan data. Pembaruan data dapat dilakukan dengan beberapa interval, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Biasanya jangka pendek ini untuk penyesuaian interval pemeliharaan. Jadi kita mengambil data setiap, misalnya setiap 1 minggu atau setiap 1 bulan. Nah ini kita untuk melakukan penyesuaian terhadap tindakan pemeliharaan ini sebaiknya kita lakukan berapa intervalnya seperti itu. Yang jangka menengah untuk evaluasi pekerjaan. Jadi setiap misalnya tiap 3 bulan atau setiap 4 bulan, 2 bulan itu kita lakukan evaluasi eh, atau kita lakukan pembaruan data ya terhadap penggunaan komponen peralatan listrik. Nah itu tujuannya adalah untuk mengevaluasi pekerjaan. Apakah pemeliharaan yang telah kita lakukan sebelumnya itu memiliki dampak yang signifikan atau dampak yang bagus? Ada perubahan tidak?
Apakah penuaannya tetap berlanjut dengan sangat cepat atau dia melambat. Nah, seperti itu. Itu untuk evaluasi pekerjaan yang telah dilakukan. Yang ketiga ada jangka panjang tadi ya, itu untuk melakukan revisi terhadap strategi pemeliharaan sebelumnya. Jadi misal dalam jangka waktu 6 bulanan atau 1 tahun, kita lakukan pengambilan data lagi. Nah, itu tujuannya sudah bukan untuk penyesuaian interval atau untuk evaluasi, tapi tujuannya adalah untuk menentukan strategi terhadap langkah selanjutnya. Pemeliharaan selanjutnya ini akan seperti apa sebaiknya dari data yang sudah kita dapatkan di interval 6 bulan atau 1 tahun, seperti itu. Nah, baik, demikian presentasi tentang metode RCM dari kelompok kami. Saya Bintar Yudo Sadewo, mewakili Mas Wahyu Agung Ramadan, pamit undur diri. Eh, saya saya juga meminta maaf jika ada kurang atau kesalahan dalam perkataan dan perbuatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.